Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok pertama akan menjelaskan tentang komposisi kimiawi penyusun organisme. Nah, di kelompok pertama ini beranggotakan saya pribadi, Putri Sarini Mulyani sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Nur Inayah Amalia, Bella Yunita Mara, dan Mufi Ali Raja yang nantinya juga akan menjadi pemateri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Inayah Amalia. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan komposisi kimiawi penyusun organisme. Nah, jadi untuk pengetahuan dasar untuk kita di sini untuk komposisi kimiawi penyusun organisme itu ada beberapa macam. Antaranya zat kimia, materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini untuk organisme sendiri itu tersusun dari materi. Nah, materi itu sendiri yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terdapat dalam berbagai bentuk ya teman-teman, masing-masingnya dengan karakter tersendiri-sendiri. Ini unsur merupakan bahan yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian lain dengan reaksi kimiawi. Unsur-unsur tersebut contohnya seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, besi, dan lain-lainnya. Jadi di sini ada 92 unsur yang dikenal oleh para kimiawi yang terdapat di alam secara alami. Kira-kira ada 25 dari 92 unsur alami diketahui penting untuk kehidupan. Contohnya seperti 4 unsur yaitu karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Nah, dari unsur tersebut adalah unsur penyusun 96 materi hidup. Nah, untuk fosfor, sulfur, kalsium, dan kalium itu merupakan bagian terbesar dari 4% unsur yang tersisa dalam berat organisme. Nah, selain unsur makro yang tadi disebutkan, di dalam organisme itu sendiri terdapat unsur-unsur mikro. Namun, unsur mikro ini hanya terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit atau hanya dimiliki oleh beberapa organisme tertentu. Misalnya pada manusia, unsur iodin contohnya. Nah, untuk unsur iodin ini sendiri merupakan bahan utama penyusun hormon yang diproduksi kelenjar tiroid. Selanjutnya, di sini teman-teman dapat melihat tabel yang telah kami hadirkan untuk teman-teman. Nah, unsur-unsur ini khususnya untuk unsur yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa unsur yang terdapat secara alami, contohnya dari oksigen sampai dengan magnesium. Segala unsur tersebut memiliki nomor atom serta persentasenya yang berbeda-beda, bahkan lambang beratnya pun berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya untuk komposisi kimiawi penyusun organisme itu tidak terlepas juga terhadap zat-zat anorganik, di mana zat-zat anorganik ini merupakan zat-zat yang sukar bahkan tidak bisa diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Zat-zat organik ini memiliki beberapa komponen, antaranya air dan kelembapan, suhu, mineral, dan asam klorida. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai air dan kelembapan, suhu, mineral, dan asam klorida. Di mana air dan kelembapan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja daya otak serta energi dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Kemudian untuk suhu di sini berfungsi untuk mendeteksi rasa, menjaga kondisi tubuh, dan ketika suhu dingin ia dapat berfungsi sebagai pembakar lemak. Kemudian ada mineral, di mana mineral ini merupakan suatu zat anorganik yang diperlukan dalam jumlah kecil akan tetapi sangat penting di dalam tubuh. Mineral ini merupakan salah satu zat yang diekskresi melalui pori-pori tubuh. Kemudian yang terakhir ada asam klorida atau yang biasa kita kenal dengan HCl. Nah, HCl ini unsur utama dalam asam lambung manusia yang berguna untuk mengasamkan kandungan dalam lambung. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian ada zat organik. Nah, zat organik itu apa? Zat organik adalah zat yang pada umumnya merupakan bagian utama dari suatu organisme dengan komponen utamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, zat organik ini meliputi karbohidrat, lipid atau lemak, protein, asam nukleat, dan masih banyak zat organik lainnya.
Nah, zat organik ini sangat mudah sekali mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut, tidak seperti zat anorganik. Nah, kemudian klasifikasi dari karbohidrat itu ada 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Mari kita bahas masing-masing klasifikasi dari karbohidrat tersebut. Baik, mari kita bahas satu persatu dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh dari karbohidrat yaitu glukosa. Nah, glukosa ini merupakan sumber energi atau bahan bakar terpenting bagi organisme hidup. Nah, juga merupakan monomer atau unit penyusun polimer karbohidrat seperti pati dan selulosa. Nah, di sini pati itu merupakan polimer dari glukosa. Nah, ada 2 macam, yaitu amilosa dan amilopektin. Kemudian yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida itu terdiri dari 3-6 atom karbon yang tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, rumus molekul itu merupakan beberapa kelipatan dari CH2O. Contohnya itu C6H12O6. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam monosakarida itu dengan ciri utama memiliki jumlah atom C yang berbeda, yaitu contohnya triosa itu memiliki atom karbon 3, sedangkan pentosa itu atom karbonnya 5, seperti itu. Nah, contoh dari triosa yaitu gliserosa, gliseraldehid, hidroksiaseton. Nah, kemudian contoh dari pentosa sendiri yaitu liksosa, silosa, arabinosa, ribosa, dan ribulosa. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada disakarida. Nah, disakarida itu merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak sejenis. Disakarida itu dapat dihidrolisis oleh larutan asam di dalam air sehingga terurai menjadi molekul monosakarida. Nah, disakarida ini terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik itu sendiri yaitu ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Nah, contohnya itu maltosa. Nah, maltosa itu merupakan suatu disakarida yang dibentuk melalui penyatuan 2 molekul glukosa, juga dikenal sebagai gula malto. Nah, kemudian disakarida ini paling banyak di alam dalam bentuk sukrosa. Sukrosa itu gula yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang oligosakarida. Jadi, oligosakarida ini merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak. Jadi, di dalam oligosakarida ini terdapat molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya lebih banyak. Nah, biasanya di dalam oligosakarida ini terdapat gabungan dari 3-6 monosakarida, misalnya yaitu maltot, triosa. Jadi selanjutnya yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ini merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak dan saling dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, arsitektur atau bangunannya dan fungsi suatu polisakarida ditentukan oleh monomer gulanya dan oleh posisi ikatan glikosidiknya. Sehingga polisakarida ini dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya saja ada amilum, ada selulosa, ada glikogen, dan ada dekstrin. Selanjutnya ada lemak atau lipid. Nah, lemak atau lipid ini mengandung sejumlah besar atom karbon, hidrogen, oksigen, kadang juga ada nitrogen dan fosfor. Jadi di dalam lemak ini terdapat 5 komponen yang terkandung di dalamnya. Kemudian jenis-jenis lipid yaitu ada lemak, ada fosfolipid, dan steroid. Kemudian di dalam lemak jenuh maupun tidak jenuh
terdapat sumber cadangan makanan bagi organisme hidup. Nah, lemak atau lipid ini merupakan salah satu kategori molekul biologi yang besar yang tidak mencakup polimer. Jadi, ciri penting dari lipid yaitu tidak memiliki atau sedikit sekali afinitasnya terhadap air. Selanjutnya yaitu ada protein. Nah, protein ini tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga bahkan ada sulfur, ada fosfor juga. Nah, dalam protein ini terdiri dari makromolekul yang polimer dan tidak bercabang, sehingga terdapat 20 macam asam amino yang membentuk berbagai macam protein dalam tubuh organisme hidup. Oleh sebab itu, fungsi protein itu bergantung pada kemampuannya mengenali dan berikatan dengan berbagai molekul lain. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya sebentar. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran protein. Nah, peran protein dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai enzim, yang kedua yaitu sumber energi, yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas pengangkutan materi melalui peredaran darah. Nah, yang keempat adalah sebagai persediaan makanan, dan yang terakhir kelima yaitu sebagai bahan untuk perbaikan pertumbuhan dan pemeliharaan struktur sel dalam tubuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asam nukleat. Asam nukleat berasal dari bahasa Inggris yaitu nucleic acid. Nah, asam nukleat adalah makromolekul yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Yang selanjutnya yaitu asam nukleat umumnya adalah asam deoksiribonukleat atau yang biasa disebut dengan DNA, dan asam ribonukleat atau yang biasa disebut dengan RNA. Nah, asam nukleat bisa ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Nah, yang selanjutnya itu adalah macam-macam nukleotida. Terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama basa nitrogen heterosilik atau yang biasa disebut dengan purin atau pirimidin, dan yang kedua yaitu sebuah gula pentosa, dan yang terakhir adalah gugus fosfat. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.